Saudara-saudara yang dikasihi kaum lansia GKP Nasari Bojongsari, selamat siang. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena di saat ini kembali kita boleh dipertemukan dalam cara ibadah yang dilakukan secara online, secara virtual. Baiklah, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita memasuki ibadah dengan saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri bersama kita mulai ibadah kita. Kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2, Seindah siang disinari terang. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan kita masuk dalam ajakan beribadah. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari bersama kita tundukkan kepala kita naikkan doa syukur kita. Kami datang ke hadirat-Mu dalam rasa sukacita kami
karena penyertaan dan bimbingan-Mu yang terus ternyata dalam kehidupan kami. Di tengah kelemahan fisik yang kami alami, di tengah segala kendala kehidupan yang kami rasakan, di tengah berbagai macam pergumulan yang sedang melanda kami dan orang-orang di sekitar kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa dengan sukacita, karena kami percaya bahwa apa yang kami alami dan kami rasakan pada saat ini, kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Biarlah sukacita kami Bapa terus nyata dalam kehidupan kami, dan kami terus dikuatkan menghadapi berbagai macam hal. Dan kami bersyukur pada saat ini kami kembali boleh dipertemukan secara online untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami saat ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami di tempat dimanapun mereka berada. Biarlah bersama-sama kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewatnya kami boleh mendengarkan firman-Mu juga, hingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diinspirasi, bahkan kami kemudian boleh diarahkan melakukan kehendak-Mu dimanapun kami melangkah. Berkati Bapa kehidupan kami, dan biarlah kehidupan kami tetap menjadi tempat yang subur untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini Bapa kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati juga mereka, saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit atau dalam masa penyembuhan dimanapun mereka berada, ataupun dalam tugas pekerjaan yang tidak bisa mereka lepaskan hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan yang akan pimpin dan sertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syukur ini dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita menaikkan pujian. Dalam Yesus kita bersaudara, kita nyanyikan 3 kali. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama kita satukan hati kita. Kita mohon penyertaan dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Jadikan hidup kami berkenan kepadamu, dan mampukan hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, serta ajari kami, bimbing kami melakukan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah kami menjadi satu persekutuan yang saling menguatkan, persekutuan yang saling membantu, seia sekata, satu tujuan, bersama-sama membangun relasi dalam kebersamaan kami, dalam pelayanan, di tengah masyarakat dan dimanapun kami melangkah. Kami menjadi gambaran-gambaran Kristus yang hidup, yang di dalamnya sukacita, kasih, damai sejahtera menjadi bagian yang selalu kami sampaikan, selalu kami lakukan
dan tercermin dalam tiap-tiap langkah kehidupan yang boleh kami jalani. Dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, pembacaan firman saat ini biarlah Engkau pimpin kami agar kami boleh mengerti, boleh memahami, terlebih lagi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perselisihan, demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Semikian jauh firman Tuhan yang dikatakan berbagi adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, menaruh dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kaum lansia GKP Nasari Bojong Sari yang diberkati, ada satu pepatah yang cukup kita kenal, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebuah pepatah yang cukup dikenal oleh masyarakat di Indonesia, yang di dalamnya berisi nasihat, berisi tentang ajakan untuk bersama-sama bersatu, untuk bersama-sama bergandeng tangan, untuk bersama-sama satu dalam tujuan. Sebab ketika melakukan segala sesuatu bersama-sama, pekerjaan seberat apapun, sesulit apapun dapat dilakukan dengan baik, dapat dilakukan dengan cepat, dan bahkan dapat dilakukan dengan mudah. Karena tiap orang memiliki kapasitasnya, tiap orang memiliki tempatnya, tiap orang mempunyai posisi-posisinya. Jadi pekerjaan seberat apapun akan menjadi sesuatu yang akan menyenangkan karena dilakukan secara bersama-sama. Tapi ketika pekerjaan itu dilakukan hanya sendiri, itu akan menjadi beban yang luar biasa. Ketika tidak ada persatuan, tidak ada persekutuan, yang terjadi adalah rusaknya satu ikatan-ikatan yang ada. Persekutuan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, persekutuan tidak akan menjadi persekutuan yang baik, tidak ada persekutuan yang menghasilkan, karena tiap orang hanya hidup untuk dirinya sendiri, tiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan bersama-sama. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus kembali ingin menghimbau, mengajak jemaat di Korintus, suatu jemaat yang luar biasa besar pada saat itu,
jemaat yang memiliki keberagaman, orang-orangnya dari berbagai-bagai bangsa, juga dari berbagai-bagai pemikiran dan berbagai-bagai macam pemahaman. Mereka disatukan dalam persekutuan. Namun hal yang kemudian membuat Rasul Paulus menjadi sedih adalah ketika kehidupan mereka itu tidak didasari oleh kebersamaan. Dan bisa kita lihat di sana bagaimana Rasul Paulus menekankan kehidupan yang terjadi di dalam komunitas jemaat di Korintus. Yaitu ketika mereka kemudian mengkotak-kotakkan diri mereka dalam berbagai-bagai macam golongan yang didasari bagaimana mereka melihat orang-orang yang membawa firman kepada mereka. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus. Tiap orang merasa dirinya lebih benar, tiap orang merasa dirinya lebih dari yang lainnya lagi. Tiap orang merasa bahwa mereka yang utama, bahwa si pembawa firman ini lebih hebat dari pembawa firman yang lainnya. Dan itu yang membuat akhirnya jemaat ini tidak bersatu, terjadi perpecahan di dalamnya. Rasul Paulus menamakan mereka sebagai manusia duniawi, bukan manusia rohani. Sebab mereka hanya mementingkan diri mereka, mereka hanya mementingkan keinginan mereka. Mereka tidak menempatkan kebersamaan mereka dalam kasih, kebersamaan mereka dalam ikatan-ikatan yang di dalamnya Kristus menjadi dasar segala sesuatunya. Dan bila hal ini dibiarkan, ini akan menyebabkan jemaat itu akan terpecah. Di sini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus agar mereka hidup bersama-sama dalam segala perbedaan yang ada. Bahkan Rasul Paulus menekankan bahwa baik Paulus, Apolos, Kefas, dan si pembawa-pembawa firman itu, mereka adalah orang-orang yang melayani. Dan tujuan utama mereka adalah Allah sendiri, firman itu sendiri, bukan diri mereka. Sebab pertumbuhan dalam kehidupan kebersamaan mereka itu terjadi karena Allah yang menumbuhkan. Apolos, Paulus, dan pelayan-pelayan yang lain itu adalah alat-alat Tuhan. Sedangkan yang sesungguhnya yang harus mereka banggakan adalah Allah sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kaum lansia yang diberkati, bicara tentang kebersamaan ya, kita mungkin sudah begitu banyak pengalaman kehidupan yang sudah kita terima, asam garam kehidupan yang kita rasakan. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan baik kita sebagai pribadi, dalam keluarga, di tengah masyarakat, itu sangat dipengaruhi, sangat didukung oleh kebersamaan yang ada. Tujuan kehidupan kita, tujuan dalam pelayanan, tujuan dalam rumah tangga harus didasari oleh kebersamaan. Dan itu juga yang menjadi dasar dari kesatuan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah disatukan dalam kasih oleh Kristus. Baiklah kita menempatkan bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Kristus yang menjadi tujuan. Baik kita dalam pelayanan, dalam rumah tangga, di tengah masyarakat. Kita ini adalah alat-alat Tuhan sama seperti para pelayan-pelayan membawakan firman itu. Kita adalah kawan sekerjanya. Kita menyampaikan berita sukacita, damai, sejahtera di tengah masyarakat yang sedang bergumul, di tengah masyarakat yang sedang mengalami berbagai-bagai tekanan. Khususnya saat ini ketika pandemi corona yang masih terus berjalan, kita diminta untuk menjadi alat-alat Tuhan yang menguatkan. Tidak menempatkan ego kita sendiri, tidak menempatkan kepentingan kita sendiri, mau kita sendiri, tapi lebih menempatkan Kristus menjadi dasar dari segala sesuatunya. Dan itulah menjadi tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Kita hidup
harus selaras dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan yang kita terima, ilmu pengetahuan yang kita dapat, pengalaman-pengalaman kehidupan yang sudah kita peroleh, biarlah itu kita manfaatkan, kita gunakan bagi kebersamaan, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya sebatas mementingkan diri kita sendiri. Sebab kita adalah kawan-kawan sekerja Allah, yang dimana kita diminta untuk melayani Tuhan dengan sungguh, dengan setia. Karena itu kita diminta untuk meninggalkan segala ego kita, membuang segala kesombongan diri kita, tapi hidup dengan rendah hati, hidup dengan penuh ketaatan melakukan kehendak Kristus, menjadikan kasih menjadi dasar dari segala hal yang kita lakukan. Terlebih lagi juga membangun relasi bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita diciptakan oleh Allah berbeda agar kita saling melengkapi, kita saling menguatkan, kita saling memberkati, agar lewat diri kita menjadi berkat buat sama kita, dan lewat kehadiran orang-orang di sekitar kita itu menjadi berkat buat kita. Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk bersama-sama hidup dalam persekutuan, dalam sukacita, sambil kita juga terus berkarya melakukan yang terbaik. Tema kita pada saat ini adalah kita kawan sekerjanya. Kita adalah kawan sekerja Allah. Baiklah kita menempatkan kebersamaan menjadi suatu hal yang utama dibandingkan kehendak kita sendiri, dan hidup dalam sukacita dimanapun kita melangkah. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri. Mari bersama kita menaikkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita nyatakan demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kembali kita menundukkan kepala kita. Kita naikkan doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Jadikan kami menjadi alat-alat-Mu yang di dalamnya kasih, sukacita, kebersamaan menjadi sesuatu yang kami lakukan, menjadi sesuatu yang kami kerjakan, menjadi cara pikiran kami, menjadi kata-kata yang keluar dari mulut kami, menjadi tindakan yang kami perbuat. Buang dari pikiran kami keinginan untuk mementingkan diri sendiri, keinginan untuk melakukan kemauan kami sendiri. Tapi mampukan kami Bapa menempatkan kehendak Kristus dan kasih-Nya menjadi dasar dari segala sesuatu yang kami lakukan. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami berbeda agar tiap-tiap kami saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti Kristus yang sudah menyatukan kami dalam kasih, demikian juga kami hidup menjadi seperti Kristus yang menempatkan kasih menjadi bagian yang penting yang terus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari.
hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Berkati kehidupan kami Bapa, biar lewat firman ini kami diperlengkapi melakukan yang terbaik. Kami berdoa untuk kami sekalian, Tuhan berkati kami di masa tua kami, dalam kami boleh menjalani kehidupan kami di tengah segala kelemahan fisik yang kami rasakan, di tengah segala keterbatasan yang kami alami. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus menguatkan, Kau berikan kami kesabaran, sukacita, dan terlebih lagi Tuhan, berikan kami penghiburan. Kami percaya bahwa Engkau tetap dan selalu hadir dalam kehidupan kami. Bahkan Engkaulah yang sebenarnya yang menggendong kami dari masa muda kami hingga pada saat ini. Engkaulah yang memampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami. Engkaulah yang memampukan kami untuk dapat belajar tiap-tiap hal yang ada di dalam dunia ini, hingga kami kemudian menjadi orang-orang yang memiliki berbagai-bagai pengalaman. Ya, percaya penyertaan-Mu terus dan akan terus terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan juga menjaga kehidupan kami dengan baik. Jauhkan dari kami segala hal yang dapat membuat kami sakit. Dan berkati juga pada saat ini saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit atau dalam masa penyembuhan. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan pulihkan kondisi mereka, dan Tuhan berikan sukacita mereka juga dalam menghadapi masa-masa kelemahan fisik mereka. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa untuk segala pergumulan kehidupan kami sebagai orang-orang yang memiliki keterbatasan karena usia kami. Tuhan berkati apa yang bisa kami lakukan. Tuhan maksimalkan pengalaman hidup dan berbagai-bagai hal yang sudah kami terima. Biarlah menjadi sesuatu yang berguna yang bisa kami turunkan kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, pada orang-orang di sekitar kami, membangun mereka dalam kebersamaan dan berikan segala kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan agar kami mampu menjalani kehidupan kami. Di tengah segala keberadaan kami Bapa, hanya Engkau sajalah yang menjadi penolong kami, Engkau sajalah yang menghiburkan kami, Engkau sajalah yang memampukan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan benar dan sukacita. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Bojong Sari, segala aktivitas pelayanan yang dilakukan boleh berjalan dengan lancar. Berkati juga aktivitas yang lainnya dalam kegiatan perkunjungan, juga Tuhan berkati. Tuhan juga berkati dalam aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilaksanakan baik oleh jemaat-Mu di tempat ini, juga secara klasikal, secara sinodal, oikumenikal, juga kemasyarakatan. Biar semua berjalan dengan lancar. Terlebih lagi kami berdoa pada saat ini Bapa untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dunia karena pandemi corona. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan setia Tuhan. Segala harapan, segala kekhawatiran, segala ketakutan kami dalam tangan-Mu Bapa. Berikan solusi, berikan jalan keluar. Berkati segala usaha yang dilakukan untuk mencari obat bagi penyakit yang ada saat ini. Dan kami percaya bahwa pandemi ini akan berakhir, corona akan segera selesai. Namun mampukan juga kami Bapa menjaga hidup kami dengan baik. Dan khususnya kami kaum lansia, di tengah segala keterbatasan kami, di tengah kerapuhan hidup kami Bapa, biarlah Tuhan pelihara dan jaga kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Bapa, biarlah keadaan aman, tentram, damai bisa terus terjadi. Dan berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, para pejabat, semuanya kami serahkan dalam tangan setia Tuhan. Biar yang terbaik boleh terjadi. Dan berkati kami juga untuk terus mendukung segala usaha yang dilakukan bagi Indonesia yang lebih baik. Dan jadikan kami Bapa dimanapun kami berada menjadi rekan-rekan sekerja Allah yang mampu menunjukkan hal-hal yang baik, mewarisi hal-hal yang dapat membangun kebersamaan di tengah-tengah masyarakat yang hidup secara majemuk ini. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan setia Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, dan bersama kami ingin berdoa seperti yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kaum lansia yang diberkati Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang menghantar kita untuk persembahan, yang terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan diiringi oleh instrumen. Saya undang kita bangkit berdiri, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kami serahkan sebagian kecil dari berkat yang datangnya dari-Mu ini Bapa. Biar Engkau kuduskan persembahan ini menjadi layak untuk dipergunakan sepenuhnya bagi pelayanan-Mu di gereja ini, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat-Mu dimanapun kami melangkah, dan jadikan hidup kami Bapa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Kami naikkan doa ini Bapa dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Masih dalam kondisi berdiri, kita sikap berdiri, mari bersama kita menaikkan lagu penutup kita dari Gedung Jemaat 249 ayat 1, 2, dan 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan.
yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, nyatakanlah kehendak dalam firman yang kita telah dengarkan saat ini dalam hidupmu, dan biarlah penyertaan Tuhan memimpin langkah hidup kita, dan bersama kita terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setianya yang telah ditunjukkan dalam penebusan Kristus Yesus Tuhan, dan pertolongan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silahkan duduk, kita satu dulu sejenak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kaum lansia GKP Nasari Bojong Sari, dan Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, ibadah kita sudah selesai. Baiklah firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh menguatkan kita, menghiburkan kita, dan juga memampukan kita untuk melakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Sebab kita adalah para orang-orang yang sudah dikurniakan Tuhan menjadi teman sekerjanya. Dan biarlah kita dimampukan untuk melakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Sampai jumpa dalam ibadah kita di bulan depan. Biarlah Tuhan selalu memberkati dan memimpin kita selalu. Tuhan memberkati. Bukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku faham,
ini dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pedang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap.